Berita tentang dokter peri kecil Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua, menjadi pemilik dari api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang. Dia secara kebetulan dapat melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo Er, teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu sengsara setelah mengalami 10 kali pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Cheng meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan, tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. 3 perubahan misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di Burning Flame Valley. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode ki misterius seperti mantra api? Sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan, dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racunnya yang menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik. Semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk.
pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke Manor. Tidak lama setelah dia memasuki Manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Anda akhirnya kembali, saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di Burning Flame Valley. Liu Qing buru-buru melangkah maju, dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda, Liu Qing berbicara sambil menyeringai. Mengapa, saat ini, banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liu Ku memiliki alkemis tingkat 7, oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda, CKCK, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak yang datang, diantaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini, saya tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum, setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama, apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke paviliun batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. Ya, saya punya kabar. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat saat mendengar ini. Xinlan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan, kata Liu Qing. Klanmu, Xiao Yan bergumam, jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat, setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh menara pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, daerah pilkada dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan menara pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi sesepuh di menara pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua menara pil? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xinlan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah menara pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam menara pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk, masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini, akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini.
dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" "Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Peel. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di Central Plains sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi, ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan." "Di mana dia sekarang?" Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini, terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percayai tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Peel yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, "Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari." "Lembah Sungai Es?" Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. "Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan." Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah.